Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh Masjid Syuhada rahimani wa rahimakumullah, kembali pada kesempatan dan di tempat yang mulia ini kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Allah berhak dan wajib untuk kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menganugerahkan, melimpahkan karunia-Nya, nikmat-Nya pada kita semua, sehingga Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita mencoba-coba untuk menghitung-hitung seberapa banyak nikmat Allah yang telah kita manfaatkan, yang telah kita gunakan, maka Allah mengatakan, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu, karena begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Dan nikmat karunia terbesar dalam hidup kita ini adalah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, adalah Tuhan kita. Bahwasanya Al-Quran itu adalah hudal, petunjuk bagi kita yang akan membawa kita kepada kehidupan yang berbahagia, baik itu di dunia dan di akhirat. Kita juga ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai keyakinan bahwasanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiullah, adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul akhir zaman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Satu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syariat Islam, ajaran-ajaran Islam telah banyak ku ketahui, telah banyak yang ku terima. Tapi tolong tunjukkan kepadaku ya Rasul sesuatu yang bisa ku pegang teguh." Kalau dalam bahasa sederhananya, sudah banyak syariat Islam yang kita terima, sudah banyak syariat Islam yang kita ketahui, tapi mungkinkah syariat Islam yang kita ketahui, yang kita pahami itu kita bisa laksanakan secara menyeluruh, secara keseluruhan? Syariat Islam dari A sampai Z, mungkinkah kita bisa lakukan semuanya? Tentu secara manusiawi tidak akan mungkin.
Maka benar sekali sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, tolong tunjukkan kepadaku satu amal yang dengan amal itu aku bisa lakukan, aku bisa maksimalkan, dan aku bisa istiqomahkan." Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan singkat menjawab, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Hendaklah, kata Nabi, lisanmu, mulutmu, lidahmu hendaklah selalu basah min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu amaliyah dan petunjuk praktis dari Rasulullah SAW manakala kita ingin mengamalkan satu ajaran-ajaran Islam, yang mana amaliyah tersebut bisa kita istiqomahkan. Di dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menilai seseorang itu dengan sedikit atau banyaknya amal yang dia lakukan, tapi Allah menilai seberapa jauh dia bisa istiqomah, seberapa jauh dia bisa konsisten dalam melaksanakan satu amaliyah tersebut, walaupun amaliyah itu sederhana, amaliyah itu sepele, amaliyah itu tidak banyak, tapi manakala dilakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, maka itulah yang terbaik. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu, kata Nabi, adalah yang dawam, yang istiqomah, yang konsisten, walaupun sedikit. Maka inilah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, yang antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Tidak sama kekuatannya, tidak sama pemahamannya, tidak sama kondisi dan situasinya secara personal. Maka Nabi memberikan petunjuk kepada para sahabat, lakukan sesuatu biar itu sedikit tapi itu konsisten. Maka dapatlah kita baca dalam riwayat, kita ketahui di dalam sejarah bahwasanya sahabat-sahabat Nabi yang direkomendasikan oleh Nabi, bahkan dikatakan oleh Nabi selagi masih hidup, tapi sudah diberi berita gembira oleh Nabi, dia akan memperoleh sa'idun fil akhirah, kebahagiaan di akhirat. Semisal yang masyhur ceritanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi. Kalau kita lihat dari tingkat sosialnya, tingkat ekonominya, termasuk yang terbawah, terkebelakang. Beliau mantan budak, beliau orang miskin, beliau pengetahuannya tidak seberapa. Tapi Nabi dibuat keheranan dan Nabi mengatakan kepada Bilal, "Bilal, apa yang engkau lakukan sehingga aku dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat dengan kasyaf, dengan penglihatan hati, dengan pendengaran, bahwa langkah-langkah kakimu sudah terdengar di surga." Jadi Bilal masih hidup
Dan kita tidak tahu apakah kehidupan kita ini nanti sampai akhirnya husnul khotimah, kita belum tahu. Tapi Nabi sudah mengatakan, tentu ini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya langkah kaki Bilal itu sudah terdengar di surga. Orangnya belum wafat, tapi langkah kakinya sudah terdengar di surga. Sehingga Rasulullah bertanya dengan sedikit keheranan, apa yang kau lakukan Bilal sehingga Allah memberikan luar biasa kepada engkau? Allah pendengarkan kakimu sudah terdengar langkahnya di surga. Maka dijawab oleh Bilal dengan jawaban yang tentu sederhana sesuai dengan kondisinya, situasinya. Tentu kalau dia dikatakan ahlus sodaqah, tentu tidak, karena Bilal orang miskin. Nah, tapi apa kata Bilal? Saya hanya melazimkan, mengistiqomahkan kalau dalam bahasa kita. Saya hanya konsisten, ini bahasa kita aja bukan bahasa Bilal. Saya hanya konsisten untuk melakukan satu hal, yaitu saya tidak pernah putus dari wudu. Dengan wudu itu yang dia lakukan dengan konsisten, yang dia lakukan dengan istiqomah, biar sedikit, biar sederhana, tapi karena kita lakukan dengan konsisten, maka inilah yang dihargai oleh Allah dan Allah berikan penghargaan. Kakinya sudah terdengar di surga. Sedikit amalnya, tapi hikmah yang dia peroleh luar biasa. Bilal dengan amaliyah wudunya. Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat utama sepupu Nabi. Begitu juga satu ketika di subuh hari Rasulullah SAW sholat dan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa subuh kali ini sholat kita rukunya agak lama? Maka dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang mungkin ya kita olah sendiri daksina, tapi substansinya tidak berbeda. Saya juga tidak mengerti, tidak paham kenapa kok ruku kita subuh ini lama. Karena apa? Karena saya ingin bangkit dari ruku, tidak bisa. Karena apa? Ada yang menekan, menindih punggungku, dan yang menindih punggungku itu adalah Jibril alaihissalam. Kenapa jadi Jibril menindih punggung Rasulullah SAW? Karena ingin memberikan kesempatan kepada Ali bin Abi Thalib supaya sempat berjamaah sholat subuh ke masjid. Karena saat itu Ali bin Abi Thalib sedang jalan menuju masjid, tiba-tiba dia berpapasan, dia di depannya ada seorang tua, ya tepatnya disebut kakek-kakek, yang tentu kita bisa ketahui bagaimana seorang kakek itu, seorang yang sudah sepuh berjalan, tentu berjalannya tertatih-tatih sehingga tidak bisa cepat. Lah Ali bin Abi Thalib tidak sampai hati, ingin menyalip kakek tadi, ingin mendahului kakek tadi, sehingga dia berjalan di belakang kakek tadi. Karena kakek ini lambat, otomatis Ali pun berjalannya lambat. Mungkin dalam hati Ali bin Abi Thalib, wah bisa terlambat sholat jemaah saya ini. Tapi apa yang terjadi ketika sampai di masjid, ternyata Rasulullah masih belum selesai sholat jamaah. Akhirnya Ali pun berkesempatan. Kenapa? Jadi Rasulullah lama rukunya dan Jibril menduduki punggung Nabi, karena ingin memberikan penghargaan kepada Ali. Karena Ali salah satu sahabat yang sangat memperhatikan yang namanya adab akhlak.
Dia tidak ingin mendahului kakek tadi karena apa? Karena akhlaknya, karena adabnya. Yang sekarang yang namanya akhlak, yang namanya adab itu sudah mulai agak tergerus, ya, sudah mulai agak luntur. Nah, ini. Sudah mulai kita mengurangi penghargaan atau kurang penghargaan terhadap orang-orang tua kita dan lain sebagainya. Apalagi misalnya para pelajar dan lain sebagainya. Kalau dulu kita kepada guru kita yang mengajarkan setiap hari, yang memberikan setiap hari ilmu kepada kita, jangankan ingin berbicara bebas dengan guru, ketemu saja itu pun bisa. Ketika ketemu berpapasan mungkin kita sedikit agak sembunyi, tidak ingin memperlihatkan. Karena apa? Karena segan atau mungkin bercampur takut. Seperti juga iblis kalau berjalan berpapasan dengan Umar, dia menyimpang, segan, tidak berani ketemu Umar. Para pelajar kita dulu begitu. Kalau sekarang jangankan takut bertemu, malah diajak santai. Malah ada seorang pelajar yang tiba-tiba menyetop gurunya ketika naik kendaraan. Pak, sebentar Pak. Kenapa? Ikut Pak, katanya. Nah, ini kalau kita jauh sekali tuh. Nah, ini akhlak dan adab ini sudah mulai tergerus. Nah, ini padahal dikatakan dalam satu qaul ulama, adabul mar'i khairum min amalih. Adab itu lebih baik, lebih tinggi nilainya dari sekedar amal yang kita lakukan. Nah, ini. Kita sholat disuruh menutup aurat, minimal laki-laki dari atas pusat sedikit sampai di bawah lutut. Kalau kita pakai handuk yang besar itu sudah tertutup aurat, kita sholat insya Allah sah. Tapi di mana adabnya? Disinilah kekurangan kita sekarang, adab, moral, akhlak. Padahal adab, moral, akhlak ini sangat luar biasa. Nah, ini. Tidak ada kata Nabi yang lebih memberatkan timbangan di akhirat nanti dari amal yang kita lakukan daripada min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Baca Quran luar biasa nilainya, luar biasa pahalanya. Satu huruf kita baca satu pahala. Bagaimana kalau kita membaca satu juz atau mungkin satu halaman berapa ratus huruf, begitulah pahalanya. Tapi ini belum seberapa. Nanti di akhirat timbangannya akan jauh ribuan kali lipat lagi beratnya, karena kita baca Quran dengan adab, dengan akhlak. Kita sholat bukan main itu, pahalanya luar biasa, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Tapi jauh akan lebih berat lagi nilainya nanti di akhirat timbangannya, manakala kita lakukan dengan penuh adab. Kita lakukan dengan pakaian yang pantas. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian-pakaianmu, kata Allah, ketika kamu memasuk masjid, pakaian yang indah, yang pantas, bukan mahal, bukan terbaru, bukan, tapi yang pantas, yang indah. Bukan pakaian yang seadanya, seolah-olah kita ini hanya menjadikan sholat itu menghadap Allah itu hanya sisa-sisa waktu, sehingga kita tidak punya persiapan yang baik untuk menghadap Allah. Sehingga satu ketika ada peristiwa kecil di Masjid Baitur Rahim itu, imamnya dengan pakaian kebesaran, tiba-tiba di belakang imam itu ada, tapi bagus saja, tidak masalah, daripada dia tidak ke masjid. Tapi jangan lupa adabnya.
Dia di belakang imam dengan pakaian kaos oblong, ada tulisannya lagi, iklan rokok, gudang garam, lambang lelaki perkasa. Tidak jadi masalah, tapi di mana adabnya menghadap Allah? Padahal di belakang imam ini tidak sembarangan. Islam itu tidak diskriminatif, tapi Islam itu berusaha menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama dengan bacaan-bacaan ini. Ada satu kaidah, likulli makan makol. Setiap tempat itu ada bacaannya. Nah, ini. Ketika kita naik haji, ini musim haji sekarang. Ketika kita naik haji, itu ada tempat-tempat yang di situ khusus bacaannya. Ketika kita berada di Madinah, apa yang paling pas dan abdol kita baca? Baca banyak-banyak sholawat. Apapun setiap hari dalam 7 hari dalam 1 minggu, apapun yang kita baca, silahkan, semua baik. Tapi khusus hari Jumat, kalau bisa likulli makan makol, setiap tempat itu waktu itu ada bacaannya. Maka pada hari Jumat banyakin sholawat. Yang lain silakan, tapi diperbanyak sholawat. Nah, itulah salah satu adab ya, yang sekarang sudah mulai tergerus. Sholat luar biasa, mengaji luar biasa pahalanya, tapi kalau dilakukan dengan adab. Nah, inilah yang dilakukan oleh Ali dengan amalia yang sederhana, tapi Allah berikan penghargaan. Karena apa? Karena konsistensinya di dalam beraktivitas sehari-hari. Bagaimana Ali sangat memperhatikan yang namanya akhlak. Inilah beberapa cuplikan bagaimana pentingnya kita kembali memperhatikan yang namanya adab atau akhlak. Sehingga Rasulullah SAW memberi nasihat kepada sahabat, kalau kamu tidak mampu melakukan semua, cukup istiqomahkan. La yazalu lisanuka rotban, jangan biasakan lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana saja, di mana saja, kapan saja. Zikir adalah merupakan bagian amaliyah yang selalu menjadi amal kita bersama. Demikian mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Sekali lagi, mari kita beramal, beribadah yang konsisten walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, asal kita lakukan dengan istiqomah. Inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti petunjuk Rasul, basahkan senantiasa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan zikir ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan dengan keistiqomahan ini kita mengakhiri hidup kita sebagaimana yang sering kita sampaikan ayat di dalam setiap muqaddimah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, jangan kamu akhiri hidupmu di muka bumi ini kecuali kamu tetap istiqomah dengan keislamanmu. Mudah-mudahan dengan zikir yang kita istiqomahkan kapanpun dimanapun kita berada, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang yang senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, berduduk, berbaring atau kapanpun. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita akan mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Husnul khotimah ini adalah harapan dan doa ketika kita masih hidup, supaya ketika mengakhiri hidup kita bisa istiqomah, bisa hidup, diakhiri hidup kita dengan mungkin berzikir, mungkin sholat, mungkin ngaji, mungkin sedang berderma, mungkin sedang melakukan mencari nafkah untuk keluarga, untuk saudara dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah harapan kita untuk husnul khotimah. Jadi sekali lagi, husnul khotimah itu adalah doa harapan ketika orang masih hidup, bukan ketika sudah mati.
Kalau sudah mati, biar ribuan kali kita mengucapkan semoga husnul khotimah, husnul khotimahnya sudah lewat. Karena makna husnul khotimah itu adalah akhir yang baik, sedangkan yang bersangkutan sudah berakhir. Maka yang kita doakan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dia, menerima segala amal-amal dia. Itulah mungkin yang lebih tepat doa kita kepada orang yang sedang menghadapi sesuatu yang sangat berat di dalam hidup ini. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.